إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Bapak Ibu jemaah Masjid Pogong Dalangan, ikhwan dan akhwat, peserta Tafaqquh Fiddin, dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita sampai di pertemuan yang terakhir sebelum kita libur dengan kedatangan bulan Ramadan insyaallah. Dan kita bertepatan di pertemuan malam hari ini dengan bab yang ke-30 dari pelajaran rutin kita membaca kitab Ahadits Islahil Qulub karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad yang diterjemahkan dengan judul Menjaga Qalbu. Judulnya yaitu mengenai penciptaan langit dan bumi. Apa hubungan bab ini dengan perbaikan hati? Kita sudah membahas beberapa bab sebelumnya bahwasanya baiknya hati seseorang adalah dengan baiknya keimanannya. Ketika seseorang dia berupaya memenuhi hatinya dengan iman, atau dia berupaya memperbaharui imannya, maka akan baik hatinya. Disitulah letak tafakkur atau letak perenungan terhadap penciptaan langit dan bumi, yaitu ketika seseorang dia berupaya untuk bertafakkur atau merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi, maka akan bertambah imannya, akan diperbaharuilah imannya, yang kemudian berdampak kepada baiknya kondisi hatinya. Jadi itu konteksnya. Salah satu cara memperbaiki iman yang otomatis memperbaiki kondisi hati adalah dengan seseorang berupaya merenungi penciptaan langit dan bumi. Bahkan berlaku sebaliknya. Orang yang kondisi hatinya sakit, tidak sehat, itulah dia orang-orang yang akan terhalang dari bertafakkur tentang penciptaan langit dan bumi. Allah sebutkan hal ini dalam surat Al-A'raf ayat 146. Saya bacakan, kata Allah Subhanahu wa taala, sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi wa iyaraw kulla ayatin la yu'minuna biha. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi orang-orang kafir yang telah rusak hati mereka, telah sakit hati mereka. Aku akan palingkan orang-orang yang menyombong di muka bumi tanpa alasan yang benar. Mereka menyombong dari tanda-tanda kekuasaanku. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka melihat setiap tanda-tanda kekuasaanku, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, mereka tidak mau beriman dengannya, tidak menambah iman mereka. Terkait ayat ini, kata Al-Hasan Al-Basri, mana'ahum at-tafakkuru fiha atau at-tafakkura fiha. Tatapan mereka itu ketika melihat tanda-tanda kebesaran Allah, itu akan selalu kandas untuk mengantarkan mereka kepada keimanan. Ini kondisi seseorang kalau hatinya sudah bermasalah, setiap kali dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tidak ada faedahnya, kandas. Yang harusnya kalau hati seorang itu dia bersih akan mengantarkan dia kepada iman, bertambah imannya. Tapi dia akan selalu kandas, akan selalu gagal. Sudah sering kita sebutkan contoh-contohnya pada pertemuan-pertemuan yang lalu-lalu, bab-bab sebelum-sebelumnya. Contohnya adalah bagaimana orang-orang kafir Quraisy melihat tanda-tanda kebesaran yang sangat nyata di hadapan mereka. Mukjizat-mukjizat Nabi mereka lihat, terbelahnya bulan mereka lihat. Seperti itu juga dengan umat-umat sebelumnya, seperti umat Saleh,
umat Nabi Saleh yang meminta dikeluarkan unta dari dalam batu, permintaan mereka sendiri. Sudah melihat tanda-tanda yang begitu nyata seperti itu, tidak juga mengantarkan mereka kepada keimanan. Apa sebabnya? Allah sebutkan, fa innaha la ta'mal absar. Ya, bukanlah mata pandangan itu yang buta, akan tetapi yang buta adalah apa yang ada di dalam dada, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu hatinya yang buta. Demikian kondisi kalau hati sudah buta, tidak akan bermanfaat sama sekali tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan kita baca pada malam hari ini mengenai penciptaan langit dan bumi. Kita akan baca, namun sebelum kita lihat ada sedikit koreksi di situ terjemahnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, bukan Rasulullah yang bersabda ya. Itu keliru penerjemah. Dari Ibnu Abbas berkata. Baik, kita baca. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku pernah bermalam di rumah bibiku Maimunah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang-bincang dengan keluarganya sebentar, kemudian tidur. Tak kala sepertiga malam terakhir, beliau duduk dan melihat ke langit seraya berkata, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran surah Ali Imran ayat 190. Beliau pun bangun untuk berwudu dan menyikat gigi, lalu mengerjakan salat 11 rakaat. Kemudian Bilal mengumandangkan azan, beliau pun salat 2 rakaat. Kemudian beliau keluar dan mengerjakan salat subuh. Baik, hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran di sini. Kita ambil satu persatu. Yang pertama, Ibnu Abbas, beliau menginap di rumah bibi beliau yaitu Maimunah. Maimunah adalah istri Nabi. Ya, Nabi nikahi di tahun 7 Hijriah ketika umrah qadha. Nabi tinggal di Mekah 3 hari. Disitulah Nabi kemudian menikahi Maimunah, yang Maimunah merupakan bibinya Ibnu Abbas. Maka ini mahramnya Ibnu Abbas. Kemudian didapati oleh Ibnu Abbas ketika di malam hari Nabi berbincang-bincang dengan keluarga. Jadi lafaz aslinya itu adalah saya cek kitab aslinya bil ahli ya. Fatahaddasa Rasulullah SAW ma'a ahlihi ya. Nabi berbincang-bincang dengan ahlinya. Ahlinya di situ terjemah yang lebih tepat adalah istrinya, karena di situ adalah rumahnya Maimunah. Maka yang dimaksudkan di situ adalah berbincang dengan Maimunah, bukan dengan keluarga tapi dengan istri, karena ahli bisa diterjemahkan dengan istri. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama adalah dalam sebuah hadis sahih disebutkan kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal hadisu atau wal hadisa ba'daha. Nabi itu membenci tidur sebelum isya dan membenci obrolan setelah isya. Ya, Nabi membenci obrolan setelah isya. Para ulama menyimpulkan dari hadis ini yang dibenci diobrolkan setelah isya itu adalah obrolan-obrolan yang mubah, tidak ada nilai manfaatnya. Bukan obrolan yang haram, obrolan yang ada mudaratnya bukan, tapi obrolan yang pada asalnya ini mubah. Itu dimakruhkan untuk dilakukan, diobrolkan setelah isya. Dikecualikan dalam hal ini adalah ngobrol dengan pasangan. Kata para ulama, ngobrol dengan pasangan itu bukan obrolan yang mubah, tapi obrolan yang bermanfaat, banyak nilai manfaatnya, sehingga dikecualikan dalam hal ini. Inilah yang dipraktekkan oleh Nabi kita SAW. Beliau berbicara dengan istri beliau ba'da isya. Ya, yang diperbolehkan adalah berbincang-bincang dengan tamu dalam rangka memuliakan tamu, melayani tamu ba'da isya masih diperbolehkan. Ini pengecualian juga, termasuk juga berbincang-bincang dengan istri. Ini masih diperbolehkan. Kemudian kata Ibnu Abbas, fanama, lalu Nabi SAW itu beliau tidur. Ya, fatahaddasa Rasulullah SAW ma'a ahlihi sa'atan summa raqada.
Nabi SAW berbincang dengan istri beliau sesaat, sebentar saja. Sa'ah ya, sa'ah terjemahnya adalah sesaat atau sebentar, bukan 1 jam tapi sebentar. Kemudian beliau tidur. Nah, maka ini kebiasaan Nabi SAW. Nabi, kata Ibunda Aisyah, kana yanamu awal al-lail. Kebiasaan Nabi itu adalah tidurnya di awal malam, ba'da isya. Kalau tidak ada kebutuhan apa-apa, Nabi langsung tidur. Tatkala sepertiga malam terakhir, beliau kemudian bangun melihat ke langit. Nah, inilah dia yang menjadi pelajaran utamanya. Apa maksud Nabi melihat ke langit? Karena digunakan lafadznya dalam hadisnya, yaitu fanazara ila sama. Ya, dalam lafadznya disebutkan ya fanazara ila sama. Nabi kemudian melakukan nazar kepada langit. Ya, kita sudah pernah bahas juga yang namanya nazar beda dengan ro'a. Nazar beda dengan ru'yah. Ru'yah itu tanpa perenungan, nazar itu dengan penuh perenungan, dipikirkan. Disinilah yang menjadi pelajaran utamanya. Nabi bangun kemudian melihat langit, merenung tentang langit tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit. Barulah kemudian beliau membaca ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ya, ketika Nabi melihat penciptaan langit dan bumi langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi menyitir ayat tadi dari surah Ali Imran 190. Makanya ini di antara sunnah kita kalau terbangun di malam hari sepertiga malam terakhir dianjurkan untuk membaca ayat ini. Ya, yang disunahkan adalah dari surah Ali Imran 190 sampai selesai. Sampai selesai dianjurkan membaca ayat-ayat tersebut di antara sunnah. Lalu pelajaran lainnya dari ayat tersebut adalah inilah dia di antara dalilnya ketika para ulama membahas tentang amal tafakkur. Dulu juga sudah pernah kita bahas di sini amal tafakkur. Dikatakan oleh Syekh Khalid As-Sabat, ya Khalid bin Utsman As-Sabat, hal yang bisa membantu kita untuk bertafakkur itu apa saja? Yang pertama adalah meninggalkan istighalu al-jawarih. Kalau bisa anggota tubuh kita itu tidak sedang aktif bergerak, tidak sedang sibuk anggota tubuh itu. Kalau orang mau bertafakkur harus tenang dia secara fisiknya. Lalu yang kedua adalah yang bisa membantu seseorang untuk bertafakkur adalah dia melakukan khalwah. Dia menyendiri. Kata Al-Hasan Al-Basri, tulul wahdah atammul lil fikrah. Semakin lama menyendiri dalam artian mengasingkan diri dari manusia, terlalu banyak berinteraksi seperti itu akan semakin sempurna bagi seseorang untuk bertafakkur, kata Al-Hasan Al-Basri. Jadi kita kalau mau bertafakkur ya memang mengasingkan diri terlebih dahulu, ya, menghindar dari kasratu al-mukhalatin nas, terlalu banyak berbaur dan berinteraksi itu bisa menghalangi seseorang dari bertafakkur. Nah, sehingga itulah contoh nyatanya atau dalil yang digunakan oleh para ulama tadi, Nabi SAW bertafakkur di sepertiga malam terakhir. Maka waktu yang paling baik untuk bertafakkur adalah di malam hari, karena di malam hari tersebutlah tadi terwujud satu, kita tidak banyak aktivitas fisik di malam hari. Lalu yang kedua, waktunya kita berkhalwah, orang-orang pada tidur, kita terbangun, tidak ada interaksi di sana. Ini membantu seseorang untuk bertafakkur. Kemudian beliau bangun untuk berwudu dan menyikat gigi atau bersiwak. Lalu beliau mengerjakan sholat 11 rakaat. Bilal kemudian mengumandangkan azan. Lalu Nabi SAW pun mengerjakan sholat 2 rakaat. Artinya Nabi qabliyah subuhnya di rumah. Ya, Nabi qabliyah subuh atau sholat sunnah fajar Nabi kerjakan di dalam rumah. Baru beliau kemudian keluar, baru mengerjakan sholat subuh secara berjamaah.
Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka yang menjadi pelajaran utama di sini kenapa Syekh Abdul Razak membawakan hadis ini, beliau ingin menunjukkan terlebih dahulu ini salah satu contoh bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi di momen di mana beliau terbangun di malam hari, lalu beliau memandangi langit, kemudian beliau menyitir ayat Allah Subhanahu wa taala dari surah Ali Imran ayat 190. Baik, hadis berikutnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di tengah malam, beliau membaca doa, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihin antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qawlukal haqqu wa liqa'ukal haqqu wal jannatul haqqu wa jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun Allahumma lakal aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru anta ilahi la ilaha illa anta. Baik, cukup. Ini doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika beliau melakukan salat malam. Tadi sudah kita baca. Yang menjadi pelajaran utamanya adalah yang di bagian awal. Ya, sekali lagi ini kasusnya di malam hari ketika Nabi terbangun untuk mengerjakan salat malam. Beliau kembali mengaitkannya dengan penciptaan langit dan bumi, di mana Nabi kita SAW mengatakan, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Ya Allah, hanya milikmu lah segala puji, engkau cahaya langit dan bumi serta siapa saja yang ada di dalam keduanya. Wa anta malikus samawati wal ardi wa man fihin. Ya. Walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Segala puji bagimu, engkaulah yang mengatur langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya atau apa yang ada di dalam keduanya. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin. Dalam riwayat lain disebutkan anta malikus samawati wal ardi wa man fihin. Ya, segala puji bagimu, engkau adalah Rabbnya langit dan bumi dan sesiapa yang ada di dalam keduanya. Maka yang menjadi pelajaran di sini adalah sekali lagi Nabi mengaitkan dengan langit dan bumi, dua ayat Allah yang paling agung, di antara dua ayat Allah yang paling agung, maka Nabi kembali di malam hari beliau mengaitkan dengan hal tersebut. Kita baca riwayat berikutnya dari Jubair bin Mut'im. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Ats-Tsur pada salat Maghrib ketika sampai pada ayat berikut, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun am lahum sullamun yastami'una fihi falyati mustami'uhum bisultanin mubin. Yang artinya, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sini mereka ada pembendaharaan Rabbmu, atau merekakah yang berkuasa? Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu, atau hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang-orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata. Quran surah Ats-Tsur ayat 35 sampai 38. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu menyatakan, kada qalbi an yatir, hampir-hampir saja hatiku terbang. Langit dan bumi merupakan dua ayat yang agung. Hadis ini sudah pernah kita baca dulu tentang bagaimana dampak Al-Quran terhadap hati. Dibawakan kembali di sini oleh Syekh Abdul Razak karena ini berkaitan dengan bagaimana dampak ayat-ayat yang berbicara tentang penciptaan langit dan bumi. Ya. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Allah sebutkan, dan ayat ini dibaca oleh Nabi dalam salat Maghrib di dalam surah Tur, ataukah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi itu?
Diajak orang-orang kemudian untuk berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Allah pertanyakan, am khalaqus samawati wal ardi bala yuqinun. Apakah mereka itu yang menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini tentang apa yang mereka katakan sendiri. Maka ketika mendengar ayat-ayat tersebut, Jubair bin Mut'im mengatakan, kada qalbi ayyatira. Hampir saja hatiku itu terbang. Hampir hatiku terbang mendengar ayat tadi. Lihat bagaimana dampaknya ketika kemudian hati seseorang dia mendengar tentang betapa agungnya tentang penciptaan langit dan bumi. Berikutnya. Barang siapa membaca kitab Allah akan senantiasa diulang-ulang dan disebutkan beberapa kali dalam ayat mengenai hal ini. Allah Ta'ala berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Quran surah Al-Baqarah ayat 284. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Rabbus samawati wal ard. Tuhan langit dan bumi. Quran surah Ar-Ra'd ayat 16. Lahu maqalidus samawati wal ard. Kepunyaannya lah kunci-kunci pembendaharaan langit dan bumi. Quran surah Az-Zumar ayat 63. Lahu mulkus samawati wal ard. Kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 107. Wa ma khalaqana as-samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Quran surah Al-Anbiya ayat 16. Banyak terdapat dalam Al-Quran dan jumlahnya hampir mencapai 400 ayat. Baik. Bayangkan ayat-ayat yang berbicara tentang langit dan bumi, Allah membicarakan tentang dua makhluk Allah ini. Di dalam Al-Quran sampai 400 kali Allah ulangi dalam Al-Quran. 400 kali penyebutan tentang langit dan bumi. Maka bagaimana mungkin kita sebagai hamba yang mengaku beriman dengan Al-Quran tidak tergerak untuk mentadabburi tentang penciptaan langit dan bumi, sedangkan Allah SWT berulang-ulang sampai 400 kali menyebutkan tentang hal ini. Maka hendaknya setiap muslim memperhatikan dan merenungkan tentang dua tanda kebesaran yang agung ini, yang menunjukkan kesempurnaan dan keagungan Allah. Selain itu, hendaknya juga merenungkan perkara-perkara yang terkait keimanan ini, bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah dan merupakan bagian dari keagungan Allah. Hal tersebut merupakan petunjuk Al-Quran di dalam hati agar bisa menyucikan, membersihkan dan memperbaikinya. Allah Ta'ala telah memuji di dalam kitabnya orang-orang yang mau memikirkan penciptaan langit dan bumi dan mencela orang yang mengingkarinya. Allah Ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran surah Ali Imran ayat 190. Baik, apa contoh kita merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi? Yang pertama, misalnya ketika seseorang dia merenungkan betapa sempurnanya pengaturan alam semesta ini, pengaturan bumi, pengaturan langit, semua berada pada garis edarnya masing-masing, tidak saling mendahului, tidak saling menyalip, semuanya dalam order, dalam keteraturan. Yang pertama tentu kita akan merenung siapa yang bisa menciptakan sesuatu yang semisal dengan ini. Tidak ada yang mampu menciptakan sesuatu yang semisal dengan bumi, lebih-lebih lagi menciptakan sesuatu yang semisal dengan langit, tidak ada. Maka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mampu menciptakan makhluk seperti langit dan bumi. Itu di antara contoh perenungan yang pertama. Lalu perenungan yang kedua, ketika kita tahu bahwasanya di antara manfaat ketika kita mau bertafakur tentang langit dan bumi, ya, ketika kita tahu bahwasanya langit dan bumi tidak lain adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam surat Al-Baqarah tadi, lahu mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi itu hanya milik Allah. Ketika kita menyadari betul-betul hal tersebut, kita lihat ini betul punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian kenapa kemudian kita berani untuk bermaksiat ketika kita berada di bumi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala?
ketika kita berada di bawah langit yang langit tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama salaf mereka mengatakan silahkan Anda bermaksiat asalkan Anda bisa tinggal di bumi yang itu bukan bumi milik Allah. Silahkan Anda bermaksiat asalkan Anda tinggal di bawah langit yang langit itu bukan milik Allah. Sebagian ulama salaf mengatakan seperti itu. Ya. Makanya Abu Bakar pernah berkata, ayyus samai tuzilluni wa ayyul ardi tuqilluni. Langit mana yang akan menaungiku dan bumi mana yang akan aku pijak, kata Abu Bakar, kalau aku ini berani berkata-kata tentang kitab Allah yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Ya, dia bermaksiat dalam hal mengatakan sesuatu tentang Al-Quran, tentang agama Allah yang dia tidak punya ilmu. Kata Abu Bakar, kalau aku berani bermaksiat seperti itu, bumi mana yang kemudian akan aku pijak, langit mana yang akan menaungiku? Karena bumi dan langit adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di antara buah dari tafakkur, ya, bertafakkur tentang penciptaan langit dan bumi, tentang kepemilikan langit dan bumi akan membawakan banyak manfaat pada diri seseorang dan akan berujung kepada baiknya kondisi hatinya. Berikutnya. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ, yang artinya dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara sedangkan mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Quran surah Al-Anbiya ayat 32. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, maka berhentilah di setiap kata dalam firman Allah Ta'ala, inna fis samawati wal ard la ayatil lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatil liqaumin yuqinun wa ikhtilafil laili wan nahar wa ma anzalallahu minas samai min rizqi fa ahya bihi al-arda ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatil liqaumin yaqilun, yang artinya sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman, dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini, dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya, dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Quran surah Al-Jathiyah ayat 3 sampai 5. Kemudian renungkanlah keadaan tanda-tanda kebesaran Allah dalam ayat tersebut dan mengapa dijadikan sebagai tanda kebesaran. Apakah hanya satu atau beraneka ragam? Demikian pula seluruh yang ada dalam Al-Quran disebutkan seperti ini, seperti dalam akhir surah Ali Imran dan firman Allah di surah Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum bashar tantashirun, yang artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Quran surah Ar-Rum ayat 20. Demikian juga firman Allah di surah An-Naml, qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairun amma yushrikun. Katakanlah segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia? Quran surah An-Naml ayat 59. Dan diulang lagi penyebutannya dalam Al-Quran seperti dalam surah Az-Zariyat, wa fil ardi ayat lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran surah Az-Zariyat ayat 20 sampai 21. Wa ka'ayyin min ayati fis samawati wal ardi wa yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka melaluinya sedangkan mereka berpaling darinya. Quran surah Yusuf ayat 105. Baik, ini sebagian ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengajak hamba-hambanya untuk bertafakkur, yang mengajak hamba-hambanya untuk merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi.
Ini baru sebagiannya lagi dulu sudah pernah kita bahas ketika kita bahas tentang amal tafakkur. Tapi sekali lagi yang ingin saya tekankan adalah lihat bagaimana Allah mengajak kita untuk menggunakan hati untuk berfikir, untuk bertafakkur, untuk merenungi ciptaan-ciptaan Allah. Ibarat kalau tubuh kita, kalau tubuh kita sehat, diajak beraktivitas, diajak beramal, bekerja, oke. Ya, kita merasa oke-oke saja dengan ajakan tersebut. Tapi ketika tubuh kita sedang sakit, sedang tidak fit, sedang demam, maka kemudian diajak untuk beraktivitas, ayo kita berolahraga misalnya, melakukan pekerjaan fisikal itu, dia akan merasakan berat. Nah, sehingga demikian juga dengan kondisi hati kita, Allah mengajak kita di banyak tempat untuk bertafakkur. Yang namanya bertafakkur itu adalah menggunakan hati kita, ya, menggunakan hati, beraktivitas dengan hati, beramal dengan hati. Maka bagaimana mungkin seorang dia hatinya sakit, dia mau melakukan tafakkur? Ibarat fisik tadi yang sedang sakit, tubuh yang sedang sakit diajak untuk berolahraga, untuk mengerjakan pekerjaan fisikal, dia tidak mau. Maka seperti itulah kondisi hati. Kalau hati itu dia kotor atau dia sakit, tidak mau. Berbeda kalau hati itu dia sehat kondisinya, bagus kondisinya, dia akan maksimal di dalam dia melakukan amal-amal hati, termasuk diantaranya tafakkur. Makanya kita sudah pernah baca tentang riwayat-riwayat orang-orang saleh terdahulu, bagaimana luar biasanya tafakkur mereka, ya, bagaimana luar biasanya tafakkur mereka, karena hati mereka adalah hati yang bersih, mudah bagi mereka untuk bertafakkur. Kita ingat sebagian riwayat bagaimana orang-orang saleh terdahulu membayangkan sedang berada di atas sirat, ya, sampai tubuh mereka bergetar karena sedang membayangkan, sedang bertafakkur, saya sedang berada di atas sirat, ya, antara yang sirat yang membentang di atas neraka jahanam. Sehingga demikian kaitannya perenungan langit dan bumi, ya, ini ibarat aktivitas fisik. Kalau kita ingin menyehatkan tubuh, maka kita harus memaksa tubuh kita untuk berolahraga, memiliki exercise tertentu. Maka demikian juga dengan hati kita, kalau dia memang sedang dalam kondisi sakit, kita harus memaksanya untuk beraktivitas, untuk beramal dengan amal-amal hati. Yang salah satu amal hati yang paling utama adalah ketika kita mau bertafakkur tentang penciptaan langit dan bumi. Kita cukupkan demikian saja pada pertemuan kali ini. Sisa apa yang tersisa di dalam pembahasan ini bisa dibaca sendiri di halaman atau di bab 30 apa yang dituliskan oleh Syekh Abdul Razak. Demikian, mohon maaf atas berbagai kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita berjumpa lagi setelah bulan Syawal. Akan ada pengumuman lebih lanjut nanti di bulan Syawal tentang kapan kita akan mulai lagi. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.